Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyintas ambeien di seluruh Indonesia, dari Aceh, dari Papua, dari mana-mana, dari Jakarta, dari Kalimantan, Sulawesi. Karena memang teman-teman kita ada di semua daerah, bahkan dari Maluku juga ada, dari NTT, NTB, semuanya ada, Jawa banyak. Bagaimana? Selamat Hari Lahir Pancasila ya, hari ini 1 Juni 2024. Semoga kita tetap bersemangat dan semoga saudara semua lekas sembuh, tidak menyerah, tidak putus asa, tidak stres ya. Hari-hari ini beberapa teman yang tanya itu adalah seputar berdarah. Ada yang beberapa bulan, ada yang 3 bulan masih berdarah. Bahkan terakhir kemarin ada yang sudah setahun kok sudah 3 hari itu dia BAB-nya berdarah. Ini bagaimana? Saya juga mengalami berdarah itu sekitar 1 bulan lebih setelah operasi. Darahnya tidak hanya netes tapi kayak mengucur. Nah, ini teman-teman kita juga ada yang masih berdarah meskipun tidak mengucur tapi nempel, ada yang netes seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah ini berarti ambeiennya kambuh? Nah, semoga itu tidak kambuh ya, saudara-saudara ya. Semoga berdarah itu tidak kambuh apalagi cuma menetes. Bisa jadi darah itu keluar karena kita banyak mengkonsumsi buah-buahan, pepaya, semangka setiap hari. Itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab karena buah-buah itu juga termasuk makanan penambah darah. Coba bagi yang seperti itu makanan buahnya dikurangi atau dihentikan dulu. Loh nanti takut BAB-nya keras. Insya Allah kalau sudah 3 bulan ke atas itu tidak keras. Meskipun kita tidak makan buah. Coba yang seperti itu yang masih netes darahnya ataupun nempel begitu, coba dikurangi makan buahnya, diganti makanan yang mengandung banyak protein. Tujuannya biar lukanya kering. Akan coba diimbangi juga dengan minum minyak ikan gabus atau albumin, bisa dibeli di apotik-apotik itu. Para penjaga apotik itu sudah paham. Albumin itu adalah kapsul pengering luka yang berbahan dari sari ikan kutuk ya, ikan kutuk atau ikan gabus ya. Kalau orang Jawa mungkin kutuk ya, kalau orang luar Jawa gabus kali. Itu ada di apotik. Memang itu informasi atau menurut yang saya baca itu sangat efektif untuk mengeringkan luka-luka setelah operasi atau luka-luka luka-luka karena jatuh atau apa seperti itu ya, terutama luka dalam. Coba diminum bagi yang belum mencoba. Kalau sudah minum itu tapi tetap berdarah juga bagaimana? Nah, ini mungkin makanannya ya, makanannya diimbangi dengan makanan yang kering-kering mengandung protein itu ya, ikan-ikan, telur seperti itu ya. Itu insya Allah bisa mengurangi. Saya dulu sebelum operasi itu pernah juga ya makan semangka, akan enak sekali ya kita makan banyak gitu, besoknya kok ngucur gitu. Pertama saya kaget, terus saya ingat-ingat baru makan apa ya, ternyata mungkin makan semangka itu menjadi salah satu penyebabnya. Apalagi semangka sudah merah ya, darahnya merah ya, jadi itu sangat manjur ya untuk nambah darah. Kira-kira seperti itu ya saudara. Kemudian ada juga yang nanya, ini agak unik juga pertanyaannya, berapa hari boleh sholat setelah operasi ya. Mungkin maksudnya sholat berjamaah ya kemarin itu. Kalau sholat bagi yang muslim khususnya ya setelah operasi, setelah sadar ya, kalau waktunya sholat ya, tidak ada jaraknya, tidak harus menunggu berapa hari sembuh terus baru sholat. Sholat itu kan kalau nggak bisa duduk, bisa berbaring sambil bergerak-gerak, isyarat begitu kan. Jadi tidak harus sholat itu ke masjid, jamaah kan nggak kalau sakit. Jadi begitu ya, jangan khawatir, sulit wudhunya ini tetap berusaha. Bahkan kalau nggak boleh nyentuh air pun kita tayamum ditempelkan ke tembok gini, tayamum itu juga sudah sah ya. Jadi untuk sholat, teman kita yang nanya berapa hari boleh bisa sholat,
ya nggak ada harinya. Jadi begitu operasi kalau di bius misalnya, kemudian sadar terus masuk waktu sholat ya sholat ya. Belum bisa jalan ke ini ya di berbaring saja, berbaring di tempat tidur, yang penting suci. Untuk menjaga kesucian memang kadang agak sulit, apalagi kalau masih keluar darah terus. Jadi seperti itu. Dan untuk berjamaah, untuk bisa sholat berdiri normal berapa hari? Nah ini baru pertanyaan ini yang bagus ya. Menurut saya itu menyesuaikan. Kalau sudah bisa agak nyaman berdiri dan rukuk, sujud, gerak itu ya enggak apa-apa dicoba latihan. Kalau saya dulu pernah mencoba itu seminggu setelahnya ya. Berdiri kuat, rukuk kuat, begitu pas mau duduk itu sakit. Ya saya berbaring ya. Akhirnya berbaring. Atau pas mau berdiri sakit ya saya duduk saja. Seperti itu sholatnya. Jadi menyesuaikan kondisi kita. Sholat itu sebenarnya tidak harus berdiri apabila kita berhalangan atau kita sakit. Kadang yang awal-awal saya berbaring, sambil berbaring begitu sholatnya. Itu ya saudara-saudara ya, semoga sakit ini khususnya bagi yang muslim tidak mengganggu sholat kita, tidak mengecilkan semangat menunaikan kewajiban kita. Gara-gara sakit saya nggak sholat dulu, saya pengen sembuh, nggak sembuh-sembuh akhirnya nggak sholat, nggak boleh ya. Terus ada lagi dulu, ini agak dulu, ada seorang ibu gitu ya, dia sebelumnya itu rajin itu sholat tahajud malam terus berdoa, tapi begitu operasi berdoa terus kok nggak sembuh-sembuh, dia merasa kecewa gitu. Saya ini kayak doa saya nggak dikabulkan, saya jadi males sholat, jadi ini. Nah itu nggak boleh ya saudara ya. Jadi kita ini berdoa itu kewajiban, dikabulkan atau tidak itu bukan kita yang berwenang ya. Tugas kita itu berdoa. Jadi jangan kita memaksa doa kita harus dikabulkan ya. Itu Allah yang menentukan ya. Tidak boleh Bu. Jadi kita ini tugasnya ya sholat itu ibadah itu kita diciptakan itu ya untuk beribadah. Apakah doa kita dikabulkan atau tidak itu jangan menyerah ya. Pokoknya ya sudah ya Tuhan, saya ini tugas saya beribadah, Engkau kabulkan atau tidak itu adalah kehendak-Mu. Ya sudah kita sholat terus, jangan sampai kita putus asa akhirnya dia males ya. Ya karena ya sakit ambeien nggak sembuh-sembuh sakit ya. Berdoa kok kayak nggak dijawab gitu, kayak nggak ada dikabulkan. Akhirnya si ibu itu agak jengkel gitu. Itu Mas jadi males sekarang. Masa saya ini sudah doa kok nggak kayak dikabulkan, apa saya ini. Jadi dia merasa protes gitu ya, saya doa kok nggak dikabulkan, nggak sakit ambeiennya, operasinya nggak sembuh-sembuh, dia merasa seperti itu. Kemudian saya berdiskusi sama ibu itu nggak bisa Bu, kita apapun kondisinya, berhasil tidak berhasil, kaya atau miskin, tugas kita itu hanya berdoa, sholat, beribadah, jangan mengurangi semangatnya. Itu akhirnya ibu itu bikin emot nangis gitu ya. Ya mungkin dia merasa salah atau bagaimana, tapi alhamdulillah setelah itu si ibu itu kayaknya sudah tidak, saya sudah lupa ya nomornya, semoga saja sudah sembuh ya. Saya yakin beliaunya sudah sembuh dan kembali lagi semangat dalam beribadahnya. Itu ya, sampai ya memang macam-macam saudara ya, dari kasus operasi ambeien itu macam-macam cerita-cerita. Ada yang sangat ya kadang ya sangat kasihan. Jadi saya menemukan banyak cerita penyintas itu yang sangat humanis ya, bagaimana di situ perjuangan manusia itu benar-benar diharuskan untuk kuat gitu. Ya rata-rata memang kendalanya tidak ringan ya, di mental kita, di fisik kita itu kadang-kadang kita ya, banyak yang bilang saya ini sampai stres, entah stres tapi bukan stres gila ya, stres itu ya mikir panik begitu, itu banyak sekali yang bilang seperti itu. Tapi
sekali lagi kita jangan menyerah ya. Banyak teman-temannya, saya selalu bilang begitu, teman kita itu banyak, bahkan yang lebih parah itu ada, sekarang sudah sembuh. Itu saya selalu bilang begitu supaya dia tuh nggak merasa paling sakit, tidak merasa paling wow itu operasinya. Karena ada yang itu tadi, ada yang setahun masih netes, ada darah. Kemarin tuh ada yang berapa, setahun kalau nggak salah ya. Ini saya kadang-kadang itu masih netes, saya bilangin aja ala cuma netes saja kan, masih banyak darahnya, nggak habis kalau cuma netes. Pas BAB saja, netes saja, ya coba kita ikhlaskan darah itu, siapa tahu nanti memancing kesembuhan, jangan terus diratapi. Yang penting diupayakan diobati ya, diobati semampu kita, tetap usaha. Kalau masih netes 1 2 itu anggap aja kita sikat gigi, kesanggruk keluar darah. Biasa kan kita sikat gigi, sek itu pas keluarin ini ada darahnya. Itu anggap aja netes ya. Dan itu tidak mengurangi darah yang banyak yang ada di tubuh kita gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat. 1 Juni 2024 ini hari lahir Pancasila, semoga kita juga lahir semangat lagi. Salam ambeien ya, salam persahabatan, semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.